mengenai jaringan saraf tiruan. Ya, kita mulai kuliah kita ya. Kita udah kenalan, kita sudah ada agreement minggu depan ada yang masuk gitu ya. Kita bikin switch polanya. Kemudian Anda sudah dapat mata kuliah namanya kecerdasan buatan semester kemarin ya. Kecerdasan buatan. Belajar apa aja di situ? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini luas banget ya. Ada yang bicara tentang problem solving di sini. Problem solving ini bicara tentang bagaimana mencari rute terpendek, misalnya ya di situ ada BSF algoritmanya, ada A-star gitu ya, ada apalagi ada uniform cost ya dan lain-lain di sini. Di kecerdasan buatan juga ada yang bicara tentang sistem pakar ya. Jadi sistem pakar juga bagian dari kecerdasan buatan. Kemudian ini expert system ya. Udah dapat belum expert system? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kemudian sebenarnya robotik juga termasuk dari kecerdasan buatan. Nah, kemudian salah satu rumpun dari kecerdasan buatan itu namanya adalah ML ya. Namanya adalah ML atau machine learning gitu ya. Namanya adalah machine learning. Ya, jadi machine learning ini adalah bagian dari kecerdasan buatan ya. Jadi machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan ya, AI gitu ya. Ya. Nah, kemudian di machine learning ini ada tiga sebenarnya, ada tiga sub ya. Ada namanya supervised learning. Ya. Ada namanya unsupervised learning. Unsupervised learning. Ya, kemudian satu lagi ada namanya reinforcement learning gitu ya. Oke, nanti di supervised learning ini ada lagi bagiannya, ada yang namanya regression, ya sama ada yang namanya classification gitu ya, classification. Nah, JST, ya apa itu JST? Jaringan saraf tiruan ini adalah bagian dari classification yang akan kita pelajari ya. Namanya apa? Jaringan saraf tiruan. Oke, nah ini biasanya ada algoritma pendahulunya gitu ya. Orang kalau bicara jaringan saraf tiruan biasanya bicara tentang linear regression karena mirip-mirip konsepnya. Kemudian ada atau pengembangan lah ya. Kemudian ada namanya logistic regression. Ya, logistic regression. Nah, kemudian ada jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu bahasa Inggrisnya apa kira-kira? Ini adalah artificial neural network gitu ya, artificial neural network. Atau kalau disingkat ini adalah ANN gitu ya. ANN ini kalau disingkat adalah JST. Nah, sekarang ada lagi rame ya, ada rame. Ini adalah pengembangan terakhir dari JST. Itu dikenal dengan nama deep learning ya. Ada namanya deep learning. Ya, ini namanya deep learning. Jadi kalau Anda pengen lihat dari awal sampai akhirnya, bisa saya jelaskan seperti ini. Jadi di atasnya adalah artificial intelligence ya, kemudian ada machine learning. Machine learning terbagi menjadi berapa? Jadi 3, ada apa aja? Supervised, unsupervised, sama reinforcement learning. Kemudian ada lagi regression, ada classification ya. Ya, terakhirnya namanya apa? Deep learning. Jadi ketika saya ngajar mata kuliah kecerdasan buatan, itu saya menyampaikan teori tentang
machine learning gitu ya. Jadi di kejelasan buatan saya di pertemuan setelah UTS itu saya menjelaskan tentang apa itu machine learning ya. Seperti nanti ini saya upload di. Anda waktu kejelasan buatan dapat nggak machine learning? Dibahas nggak? Dibahas, Pak. Oh, oke. Sampai mana pembahasannya? Cuman kayak apa itu Pengenalan aja, machine Pak. learning doang, Pak, teorinya. Ada pembahasan Pengenalan aja, algoritma? Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada algoritma misalnya linear regression gitu? Belum ya? Belum, Pak. Kayak gimana tuh, Pak? Ada nggak penjelasan? Jadi machine learning itu seperti apa, algoritmanya apa gitu, ada nggak? Kemarin sistem pakar doang sih, Pak. Udah kuliah sistem pakar apa dijelasin sistem pakar di AI? Udah kuliah sistem pakar. Udah kuliah sistem pakar. Iya, yang Yang Bu siapa tuh? Bu Bu Ega. Ega. Bu Ega ya. Sistem pakar udah diajarin. Udah, Pak. Oke. Sistem pakar bahasnya apa aja? Yang asik itu, Pak. Asik. Yang iya nggak sih? Yang A bintang itu, Pak. E-star. E-star itu bukan sistem iya. pakar. Itu apa, Pak? Itu problem solving. Yang ini nih yang saya jelasin di awal ini. Ya materinya itulah, Pak. Ya enggak, itu beda ini, beda. Enggak, saya lihat soal UTS apa UASnya kayaknya banyak banget gitu ya. Apa namanya? Jadi memang bagian dari kejelasan buatan, karena kejelasan buatan tuh luas banget gitu. Ya, sistem pakar berarti sudah ya? Sistem Berarti pakar? belum, Pak. Belum, Pak. Hah? Sistem pakar udah belum? Belum kalau kayak gitu, Pak. Kalau yang tadi yang dimaksud baru problem solving. Problem solving itu maksudnya mencari rute terdekat gitu loh. Iya, Jadi sebenarnya nanti itu Google Map itunya, ini algoritma Google Map gitu ya. Di Google Map itu ketika mencari rute paling pendek gitu ya, maka nanti ada algoritma digunakan. Tapi ini yang sederhana lah, breadth first search gitu ya, berarti BFS ya, sorry terbalik ini. Breadth first search ya, bukan BSF. Ya, ada A-star, ada macam-macam. Nah, nanti di Google Map itu seperti itu. Jadi ketika mencari rute, algoritmanya itu bisa seperti ini. Itu pembahasannya. Kalau sistem pakar udah dapat belum anak 18? belum, Pak. Sistem pakar itu yang ini, yang forward chaining. Udah, Pak. Oh, kalau itu udah, Pak. Nah, makanya saya juga kayaknya 18 sudah deh, karena kurikulumnya agak beda. Ada forward chaining, ada backward chaining gitu ya. Apa yang dimaksud dengan forward chaining? Ada uncertainty, dibahas nggak uncertainty? Ada lagi bias ya, teorema bias. Terus kalau mau bahas lagi ada yang namanya FIS gitu ya, fuzzy inference system gitu ya. Jadi ada konsep fuzzy yang diterapkan di sistem pakar. Berarti sistem pakar udah ya? Sistem pakar sudah. Jadi saya bisa membandingkan antara sistem pakar dengan expert system. Sebenarnya Anda dapat juga SPK ya, SPK, tapi saya bandingkan dengan expert system aja. Expert system dengan machine learning gitu ya. Dengan machine learning, ini adalah dua domain ya, yang merupakan bagian dari AI gitu ya. Merupakan bagian dari AI. Jadi AI salah duanya adalah expert system ya. Expert system dengan machine learning kayak gitu. Ya, supaya ada interaksi ya, supaya ada interaksi dengan yang di rumah gitu ya. Walaupun yang di rumah bisa rebahan gitu ya, tapi buat ngecek apakah mengikuti atau enggak, maka saya akan nanya lah ya, nanya secara random gitu ya. Oke, misalnya sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 ya. Saya nanya sama absen 18. Mana absen 18? Enggak ada Pak absen 18. Ya, mana dia? Ini ya. First name.
Oke, ini benar. Ya, coba kita hitung. Bukan ya. Mana sih? Ini malamnya. Kok jadi beda? Ini benar kan? Ya, coba kita lihat. Oh, ini kelas malam ya. Kita absen dari atas saja lah, bulan 3 ya. 1, 2, 3. Ya, saya mau nanya sama Agus Rohman. Mana Agus Rohman? Iya Pak. Oke, good. Mas Agus itu yang mana tadi ya? Ketika belajar expert system, apa penjelasannya? Apa itu expert system? Expert system Pak. Ya, apa yang bisa Anda pahami, Mas Agus pahami dari expert system? Udah kan kuliahnya udah kan? Udah sih Pak. Udah, oke. Expert system itu apa? Gampangnya. Yang bisa dipahami lah. Expert system itu apa? Apa yang diperlukan ketika kita bicara expert system? Mungkin logika berpikir ya Pak. Ya nggak sih Pak? Logika berpikir. Bukan itu maksud saya. Apa Kita tuh? tuh perlu data, Iya apa kita data. perlu expert? Perlu data Kita dulu perlu sih Pak. data, apa kita perlu expert? Kita perlu data dulu. Iya Pak. Oke. Contohnya gimana contohnya? Contohnya kayak Misalnya ada ini Pak. Apa kayak rumah sakit gitu mungkin Pak. Jadi kayak ya, mendeteksi oke, gejala penyakit ya, penyakit Pak. bukan mendeteksi gejala, mendeteksi penyakit. Penyakit. Iya dalam gejala gitu. Ya, berdasarkan gejala. Ya, oke. Forward chaining udah dibahas kan, forward chaining ya? Ya, kata Mas Agus, ketika kita bicara expert system, maka kita butuh data. Oke, kita tanya sama Agung. Mana Agung? Mas Agung masih ada, Mas Agung? Masih Pak. Halo, Mas Agung? Kedengeran nggak Pak? Dengaran Gung. Ya Pak. Halo, Mas Agung? Iya. Nggak kedengeran Pak. Apa patah-patah? Kedengeran Gung. Putus-putus. Ya, Mas Agus, udah dapat? Ya, oke. Ya, patah-patah. Udah dapat expert system kan, sistem pakar? Sudah Pak. Pak kayaknya sinyalnya deh Pak. Halo? Iya Pak. Di ini aja, di chat aja, di chat. Iya Pak. Oke. Nah, itu dengeran itu. Kalau kita bicara expert system, kita bicara data apa kita bicara expert? Kalau itu kan harus ada pakarnya tuh Pak. Pakarnya kan harus ada expertnya. Expert kan pakar itu kan Pak ya? Gimana? Pilihannya ada dua pilihannya. Saya Expert bikin Pak. open deh. Expert. Mau Expert. data apa mau expert? Expert Pak. Kalau bicara expert system, di Expert chat Pak. aja di chat. Data apa expert? Iya. Ya bentar. Putus-putus. Mana di chatnya? Expert. Ya. Udah di chatnya? Expert.
Ya. Halo, halo. Ya Pak. Suaranya Pak. masih ada? Ada Pak. Masih Pak. Ya, itu video saya keputusan. Ya, oke, kita ngomongin yang sudah Anda pahami aja ya. Saya mulai dari situ. Ya, saya nanya 3 orang lagi lah. Ya, saya nanya 3 orang lagi. Tadi siapa tadi? Tadi Agung ya. Mana sih? Ya, saya mau nanya ke 1, 2, 3. Ricky, mana Ricky? Ada nggak Ricky? Halo, Mas Ricky. Nggak ada, Pak. Apakah Mas Ricky hadir? Ada apa dengan Mas Ricky? Oke, kita skip aja. Kita skip ke 1, 2, 3. Keva Damar. Ya Pak, hadir. Mana Keva? Ya, sistem pakar itu pakai data apa pakai expert? Pakai expertnya dulu Pak, buat dapetin datanya. Pakai expert dulu buat dapetin data. Oke. Hasil dari sistem pakar itu apa sih? Dalam bentuk apa? Kalau kita sudah ekstrak, maka nanti hasil akhirnya dalam bentuk rule base ya. Dalam bentuk rule base. Rule base itu kayak gimana? If gitu ya. Kondisi bisa dikatakan if input pertama dengan value tertentu ya, and gitu ya, kemudian input kedua gitu ya, value tertentu misalnya value 1, mau kita kasih n lagi misalnya input 3 gitu ya, kemudian value misalnya value-nya value 1 gitu ya. Maka kemudian ada istilah then gitu ya. Then misalnya output misalnya outputnya cuma 1 ya, tapi misalnya dengan value misalnya value-nya adalah value 2 gitu ya. Oke. Jadi hasil dari export system adalah rule base gitu ya, rule base. Itu 1. Ya, tadi siapa terakhir tadi? Menurut Mas Keva itu adalah expert. Ya, kita tanya 1 orang lagi. Kalau menurut Mas Keva loncat 3. Keva loncat 3. Andre mana Andre? Ada Andre? Ya, Pak. Ya, kalau sistem pakar bicara expert apa bicara data? Bicara pakarnya Pak, expert Pak. Bicara pakar ya, bicara pakar. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara expert system, ini udah jelas-jelas ada kata-kata expert gitu ya. Oke, maka machine learning, nanti machine learning itu up-nya lagi itu ada namanya data science ya. Data science. Atau kalau zaman dulu orang bilangnya data mining gitu ya. Data mining gitu ya. Jadi data science sebenarnya lebih besar lagi. Bagian dari data science namanya machine learning. Karena nanti di data science ini ada namanya big data juga, ya ada BI juga gitu ya, ada ML juga gitu ya, machine learning seperti itu. Oke, jadi kalau kita bicara expert system, maka kita bicara apa? Kita bicara expert. Ya, dari expert itu punya apa sih? Expert itu punya yang namanya knowledge, ya. Dia punya namanya apa? Knowledge. Apa itu knowledge? Pengetahuan ya. Dia punya pengetahuan, ya. Dia punya pengalaman gitu ya. Yang bertahun-tahun dia geluti di situ. Katakanlah ada spesialis ya, penyakit tertentu. Dia sudah bergelut di situ di bidang itu katakanlah 40 tahun. Maka akan beda dengan orang yang katakanlah dokter umum saja gitu ya. Misalnya dia spesialis jantung, spesialis paru, spesialis kanker gitu ya, maka pengetahuan dia tentang penyakit itu akan berbeda dengan katakanlah yang dokter umum saja. Nah, yang coba kita ekstrak gitu ya, itu adalah knowledge-nya. Ya, jadi nanti knowledge-nya ini akan kita ekstrak ya, kita ambil, maka nanti hasilnya dalam bentuk apa?
bentuk rule base gitu ya. Rule base-nya nanti banyak gitu ya. Nah, di sini saya punya sedikit ilustrasi sebenarnya di machine learning ini ya. Biar kelihatan apa namanya, saya nggak coret-coret gitu ya. Oke, bahasa Inggrisnya bagus-bagus nggak? Kalau saya kasih materi bahasa Inggris bisa dipahami? Hmm, Dikit-dikit mengerti ya. Ini udah bahasa Inggris 1 udah kan ya? Bahasa Inggris Ya 1, udah, Pak. bahasa Inggris 2, bahasa Inggris 3, bahasa Inggris 4 udah lulus kan ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi supaya kita apa namanya? Referensinya nih saya ambil pakai bahasa Inggris, tapi nanti saya artikan. Siapa yang kesulitan dengan bahasa Inggris ya? Apalagi kalau programmer ya, programmer harus pintar-pintar nyari apa websitenya, Stack Overflow gitu ya, cari-cari referensi ketika kita ketemu error gitu ya. Maka biasanya yang paling banyak kita pakai bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu sulit-sulit amat gitu ya. Oke, kita apa namanya, kita bahas aja di sini setengah jam lah ya. Masih 1 jam lagi ya. Masih lama ya. Kita sampai jam berapa? 10.30? Iya Pak. Iya, Iya. Kak. Oke. Masih kuat nggak? Masih Pak. Tapi kalau Masih mau kuat. dipercepat nggak apa sih Pak? Sampai jam berapa mau dipercepat? Seselesainya Bapak aja. Ya, Pak, izin ke kamar mandi. Oke, ya. Oke, ini saya belum masuk ke JST-nya ya. Saya pengen ada pendahuluan dulu gitu ya. Oke, jadi coba saya bahas di slide ini. Nanti saya up di LMS-nya ya. Ya, kadang-kadang saya akan berbicara seperti ini. Ya, seingatnya saya coret-coret. Tapi lain kali saya akan mengikuti PDF ya. Tapi nanti lain kali kita akan coding. Jadi mata kuliah ini ada codingnya juga ya. Akan ada codingnya juga. Nah, codingnya itu ada 2 macam sebenarnya. Ya, ada coding yang menggunakan library ya. Jadi nanti jadi saya pakai Python ya. Apa namanya? Apa istilahnya itu ya? Core-nya itu adalah Python. Dalam Python ini nanti ada namanya library ya. Ada beberapa library yang sudah implementasi machine learning gitu ya. Yang paling banyak itu namanya scikit-learn ya. Scikit-learn ini implementasi dari Python ketika bicara tentang machine learning. Jadi kalau Anda pengen cepat gitu ya, apa itu sklearn, scikit-learn, silakan di googling aja. Ya, di googling aja, kemudian lihat scikit-learn ya, scikit-learn. Scikit-learn atau sklearn ini adalah library yang bicara tentang machine learning, salah satunya ya. Jadi tadi saya katakan kalau Anda ngoding berarti kita import aja ya, library punya orang, kita menggunakan library punya orang, atau nanti kita create sendiri ya. Tapi kalau di sini Python, ketika kita bicara Python maka ada namanya scikit-learn. Scikit-learn ini library open source ya, yang ada di machine learning. Nanti kita bisa praktek. Jadi nanti mata kuliah ini ada prakteknya. Prakteknya saya pakai Python. Kemudian bisa juga ada API dari Google ya, punyanya Google, namanya Tensor ya, TensorFlow. Nah ini kalau ini punyanya Google lah, punyanya Google, API-nya Google, TensorFlow Keras gitu ya. Itu juga bisa kita pakai ya. Itu sudah bicara tentang deep learning gitu ya. Jadi silakan cari TensorFlow seperti ini. Ya, ini TensorFlow ini. Nanti saya lihat apakah nanti saya sampai sini ya. Saya pengen belajar tentang apa namanya basicnya. Nah, di sini jadi
ada dua nanti. Yang nomor satunya lagi adalah Anda bikin sendiri gitu ya. Create from scratch gitu ya. Kalau di sini ibaratnya Anda ngoding sendiri ya, Anda ngoding sendiri. Anda ngoding sendiri. Kalau ngoding sendiri yang mau pakai PHP silahkan, mau pakai Java silahkan gitu ya. Tapi kalau pakai Scikit-learn ini sudah disiapkan, tinggal pakai aja. Kalau ini Scikit-learn tidak hanya bicara tentang jaringan saraf tiruan, tapi luas ya, mesin learning secara luas dia. Salah satunya adalah artificial neural network atau deep learning. Kalau Anda pengen lihat ya, yang online-nya ada yang namanya Google Colab ya. Silakan kalau Anda mau lihat ada namanya Google Colab. Google Colab ini yang tadi saya bilang versi dari Jupyter Notebook ya. Jadi nanti ngodingnya di browser kita ya. Kita ngoding di browser. Jadi kalau Anda masuk ke Google Colab ya, Google Colab seperti ini. Nah, Google Colab ini adalah infrastruktur punya Google. Anda nggak perlu install pusing-pusing install. Yang perlu adalah Anda ada koneksi internet ya, seperti ini. Maka ini adalah ya bisa dibilang cloud lah ya. Anda udah bisa install, Anda udah bisa ngoding di sini ya. Anda udah bisa ngoding di sini. Kemudian karena dia bukan berbasis compile ya, tidak perlu satu file kemudian kita compile baru kita running, tapi dia adalah interpret ya, baris per baris ya. Jadi Anda bisa mengeksekusi satu baris ini artificial neural network ya. Oke, seperti ini kita eksekusi maka dia sudah jalan ya. Ya, ini sudah jalan ya, ini lagi jalan. Nah, ini adalah kalau seperti ini tinggal pakai aja ya, nanti tinggal dibutuhkan apa misalnya Anda butuh ini, kalau di Python pakai import ya, sama kayak di Java ya. Import misalnya pandas, svd kayak gitu. Import numpy, snp misalnya. Dan lain-lainnya, ini adalah library yang akan kita gunakan kayak gitu. Nah, jadi maksud saya kita akan ngoding, tapi ngodingnya itu base-nya ibaratnya bukan web ya, bukan desktop gitu ya. Tapi kalau bisa bilang ini adalah ngoding, domainnya adalah data science ya, data science atau machine learning bisa dibilang seperti itu ya. Jadi konsep-konsep tentang objek juga Anda harus paham juga ya, seperti apa itu objek, apa itu kelas gitu ya, apa itu metode juga paham. Nah, berarti kalau di sini apa bedanya dengan yang lainnya? Berarti kalau di sini ada algoritma yang perlu dipahami dulu ya. Anda paham algoritma, kemudian kalau Anda mau pakai katakanlah library-nya Python ya, Anda paham sedikit tentang Python. Kemudian Anda tahu library apa yang mau kita pakai, seperti itu. Jadi nggak dari basic banget gitu ya, karena kita menggunakan Python untuk machine learning atau data science. Ya, nanti saya sampai pada TensorFlow, ya, seperti itu. Kemudian ya nanti ada data juga ya, ada preprocessing data dan macam-macam ya. Karena ini adalah machine learning, maka machine learning seperti tadi ya, machine learning ini dia akan menggunakan data ya. Jadi kalau pendekatannya ya, pendekatan bedanya expert system dengan apa tadi namanya ya. Jadi bedanya expert system dengan ML ya, machine learning ya. Jadi kalau machine learning, kalau expert system kita dari expert ya, kemudian kita ekstrak maka akan menjadi rule base gitu ya. Maka base-nya dari expert ya, kita tanya, kita wawancara dan macam-macam. Tapi kalau gampangannya ada satu algoritma di machine learning namanya algoritma decision tree ya, decision tree. Nah, algoritma decision tree ini
ini akan memberikan hasil seperti expert system. Maksudnya apa? Maksudnya dalam bentuk rule base ya. Jadi sekarang orang beralih dari expert system ke machine learning salah satunya karena ketika kita berinteraksi dengan expert agak sulit gitu ya. Expert itu pasti sibuk, expert itu kadang sulit dipahami gitu ya. Bahasa-bahasanya kadang kita nggak paham gitu apa ya, istilah-istilah kesehatannya. Nah di decision tree ini kita akan mulainya dari data, ya. Nah dari data ini nanti kita modelkan menggunakan decision tree. Nanti akhirnya tuh sama, akhirnya juga sama-sama rule base gitu, ya dalam bentuk pohon keputusan. Maka ini bisa saya bandingkan antara expert system dengan machine learning. Sekarang orang lebih suka ke machine learning karena orang tidak berinteraksi dengan expert tapi berinteraksi dengan data. Pendekatannya seperti itu, dari data kemudian ada model macam-macam, hasil akhirnya adalah rule base seperti itu. Kemudian bagian dari pembelajaran juga selain nanti ada codingan ya, kita pakai apa tadi, scikit-learn atau TensorFlow ya, seperti ini. Ada nanti tugas untuk mereview jurnal ya, ada tugas review jurnal mengenai jaringan saraf tiruan atau ANN, atau bisa juga deep learning seperti itu ya. Jadi nanti biar Anda wawasannya kebuka gitu ya. Kayak gimana Pak jurnal? Ya dicari aja ya di googling ya, kemudian jurnal implementasi jaringan saraf tiruan kayak gitu. Walaupun saya belum ngajarin apa itu jaringan saraf tiruan ya. Oke. Jadi satu masalah kadang-kadang bisa didekati dengan nah seperti ini ya, bagian dari pembelajaran kita adalah Anda akan mencari jurnal seperti ini contohnya, kemudian direview ya, misalnya di sini pakai apa algoritmanya ya, biasanya back propagation aja, ini masih JST biasa ya, belum masuk ke, tapi dia udah main image nih ya, di kita belum ada yang JST pakai image ya, ini pakai image ya. Kalau mau dicoba bisa ini ya, mungkin kesulitannya di data ya. Ya, jadi domain kita seperti ini ya. Ya, jadi dari data, ini data ya, ini datanya data image ya, kemudian ada image processingnya dulu. Oh, ini udah ada 2 layer ya. Ada layer image processing, ada layer JST. Ya, baru nanti kita bisa memprediksi apakah seseorang itu terkena tuberkulosis atau tidak. Bukan dari expert tapi dari data. Di sini datanya ada dalam bentuk image gitu ya. Seperti itu. Kalau ini udah agak intermediate ke atas lah ya, karena ada ya, input datanya, tapi nanti juga bisa lah pakai deep learning ya. Ya, oke. Mungkin untuk minggu pertama saya nyampaikan poin-poinnya aja ya. Jadi kita akan ada kelas offline-nya juga ya, supaya agak terkendali. Kemudian kita akan ada pembahasan tentang algoritma tertentu ya. Apa Pak? Ya mungkin nanti saya bahas tentang mana tadi ceritanya. Ini ya. Mungkin saya mulai dari sini, baru ke sini, kemudian masuk ke deep learning. Kalau Anda udah nggak sabar ya Pak, udah penasaran pengen tahu seperti apa, seperti saya bilang tadi, silakan masuk ke YouTube saya ya. Mana tadi YouTube-nya? Nih di sini. Di sini saya udah jelasin detail banget ya. Kalau di anak 16 di sini saya jelaskan algoritmanya ya. Saya jelaskan algoritma dari perceptron di sini, ada perceptron, single layer perceptron, multi layer perceptron. Tapi kalau di sini teori banget, cuma teori aja. Jadi kalau Anda pengen ngikutin silahkan ya. Apa itu single layer perceptron dan macam-macam.
Kemudian ini anak 16 ya. Kalau di anak 17 kemarin, saya kasih implementasi atau di TensorFlow-nya ya, di TensorFlow-nya mana dia? Ini ya. Nah, ini kalau di sini ini ketika kelas online ya, kalau ini masih belum zaman pandemi ini. Ini zaman udah pandemi. Nah, di sini saya menggunakan apa namanya? Google Colab ya. Ada yang pakai Google Colab, ada yang enggak juga ya. Tapi di sini langsung ada namanya harusnya ada nih. Ini anak saya ini. Ada beginian. Gimana caranya lagi ini? Ya nanti aja deh. Ya ini ada anak saya ya. Oke, di sini ke anak 17 saya bahas tentang ada namanya TensorFlow Playground ya. Kalau Anda mau lihat silakan TensorFlow Playground. Di sini sebenarnya simulator aja, ada simulator. Ini ada Neural Network Playground. Di sini kita bisa lihat bagaimana cara kerja dari sebuah arsitektur dari jaringan saraf tiruan, kayak gitu ya. Akan ada ke sini juga, kemudian nanti ada sebenarnya banyak mau dibahas di JST ya. Jadi kalau misalnya nanti saya bilang oke, ikuti video ini ya, tinggal nonton aja gitu ya. Tapi nanti bisa kita diskusi ya. Seperti apa JST. Saya pengen sampai pada deep learning tapi belum pernah ada yang nyampe ya sampai deep learning. Ya karena deep learning ini algoritma paling terakhir lah ya. Nah, yang lagi rame ini ya deep learning. Ya. Contoh gampangnya gimana Pak? Contoh gampangnya gini deh. Kita manusia ya. Pertanyaannya adalah bagaimana membedakan katakanlah gampang ya, membedakan angka gitu. Nanti ini bisa angka, di sini bisa penyakit, di sini bisa wajah gitu ya. Tapi contoh gampangnya misalnya bagaimana membedakan angka. Angka itu ada berapa sih? Angka itu dari 0 ya. Angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9. Oke, maka ini yang dinamakan sebagai klasifikasi. Namanya apa? Classification. Ada berapa klasifikasinya? Ada 10 kelas. Kelasnya apa aja Pak? Ini kelas pertama, angka 0. Ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas ke-10. Jadi, pertanyaan pertama adalah bagaimana proses belajar ketika mengenal angka. Anda masih ingat bagaimana? Ya, atau gampangnya gini deh. Bagaimana membedakan buah? Misalnya buahnya ada 2. Ada buah apel sama ada buah misalnya pisang gitu. Pertanyaannya, kita bisa membedakan apel sama pisang? Bisa membedakan apel sama pisang? Bisa, Pak. Bisa. Maka pertanyaannya, kita membedakan apel ini dengan pisang dari apa? Karakteristiknya apa? Dari bentuk, rasa, warna. Dari warna. Dari apa lagi kira-kira? Rasa, Pak. Dari rasa. Oke. Dari aroma, dari Pak. Ukuran bisa Bau, dari Pak, bau. ukuran. Dari bau. Oke. Ya. Nanti masalahnya adalah itu nanti namanya fitur ya. Itu namanya fitur kalau ini namanya gejala ya, Itu semuanya harus kita gampangnya kalau orang statistik bilang kita kuantitatifkan. Ya. Maksudnya apa Pak? Harus bisa diukur ya, diukur ya. Ya, pisang ini bisa diukur nggak? Diukur tuh maksudnya bukan panjang aja ya.
bisa warna gitu ya, bisa ya tadi ya. Oke, misalnya apel sama pisang, kalau saya bilang length sama apa length itu, panjang sama lebarnya beda nggak? Beda, Pak. Beda, Kita hanya Pak. bicara dua fitur ya. Fiturnya apa? Fiturnya apa tadi? Fiturnya length itu apa length? Panjang sama width. Width itu apa? Lebar ya. Oke, sekali lagi fitur gejala untuk membedakan satu kelas harus bisa diukur. Macam ini. Ya, tapi bayangkan prosesnya adalah ngasih apa namanya? Anda punya adik misalnya umur 2 tahun ya. Kemudian Anda ngajarin gitu lah. Dek, ini namanya apel loh gitu ya. Gambar saya nggak bagus. Dek, ini namanya apel loh gitu ya. Bayangkan ini adalah apel. Ini apel ya. Ini adalah apel. Kemudian ini adalah pisang. Oke, ini adalah pisang. Kita manusia itu kan cerdas banget ya. Saking cerdasnya manusia nggak ngerti kalau dia cerdas gitu. Tapi kalau anak baru umur 2 tahun kita ajarin, caranya gimana caranya? Caranya adalah kita dengan menyodorkan buah ini ke depannya. Dia lihat gitu loh. Ya. Jadi kita punya namanya sampel, kita punya data. Datanya apa? Datanya adalah apel ini. Ya, ini Dek, ini apel ya gitu ya. Kemudian lain hari kita liatin lagi, ini D, apel itu bisa warnanya hijau gitu ya. Oh ternyata lain hari lagi apel itu ada ukurannya yang besar ya. Ada juga apel yang ukuran kecil. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian begitu juga dengan apel. Begitu juga dengan pisang. Nah sekarang bayangkan anak 2 tahun itu adalah program ya atau agent. Atau kalau mau lebih keren lagi itu adalah robot. Ya. Bagaimana kita bikin sebuah program yang bisa membedakan mana apel, mana pisang. Kira-kira mudah nggak? Dan itu sudah merupakan bagian dari machine learning ya dari tahun 40-an, tahun 50-an orang mencoba bikin program yang mencoba gampangnya bisa membedakan apakah itu tadi ya, apakah pisang atau apel, atau misalnya membedakan angka 0 sampai angka 10. Yang lebih kompleksnya lagi apa Pak? Yang lebih kompleksnya lagi adalah sistem yang bisa membedakan wajah seseorang. Seperti itu. Ya, kalau di Facebook kan pasti Anda udah dikenal ya. Tapi kadang-kadang Facebook suka salah nggak? Karena wajahnya begitu mirip, maka sebenarnya itu adik kakak, tapi kadang-kadang ketukar gitu, bukan ketukar, error lah gitu ya, salah mengidentifikasikan wajah. Nah ini semua adalah bagian dari jaringan saraf tiruan. Jadi jaringan saraf tiruan itu sejarahnya dari bahkan tahun 18-an itu ya, kalau mau bicara. Jadi ide besarnya adalah ya, ide besar dari JST adalah, saya bikin ide besar ya. Ide besar dari JST adalah ya, walaupun pada akhirnya sebenarnya nggak inline dengan idenya. Jadi idenya adalah bagaimana membuat sistem yang mampu berpikir seperti manusia, yang mampu berpikir, ini bahasa saya aja ya, berpikir bagaimana membuat sistem yang mampu berpikir seperti manusia. Nah, idenya adalah ya sudah kita bikin sistem ya. Jadi manusia ketika sebelum abad 20 lah ya. Ketika bagaimana membuat sistem yang mampu berpikir seperti manusia, maka mereka mikirnya how human think gitu ya. Mereka pikir how human think
Ya, bagaimana manusia berpikir. Maka ini ada hubungannya dengan psikologi juga. Tadi apa? Bagaimana manusia berpikir. Nah, manusia berpikir pakai apa? Manusia berpikir pakai otak ya. Manusia berpikir pakai otak. Jadi selanjutnya adalah karena manusia berpikir menggunakan otak, manusia berpikir menggunakan apa? Menggunakan otak. Karena otak adalah salah satu komponen dari manusia yang masih menjadi rahasia gitu ya. Bagaimana cara kerjanya ya. Ada orang yang kepalanya separoh gitu ya, hilang tapi masih bisa berpikir gitu ya. Macam-macam lah, bisa banyak kasus ketika bicara otak. Oke ya, jadi gimana ide besarnya? Bagaimana membuat sistem yang mampu berpikir seperti manusia. Maka nanti larinya kemana? Bagaimana manusia berpikir. Nah, apa lanjutannya? Manusia berpikir menggunakan apa? Menggunakan otak. Nah, dalam otak manusia, di dalam otak manusia itu ternyata ada yang namanya terdapat yang namanya adalah neuron. Ini kata neuron tuh dari sini. Ya, namanya apa? Neuron. Maka bahasa Inggrisnya adalah, jadi yang dimaksud dengan jaringan saraf ya. Jadi jaringan saraf, maka yang dimaksud dengan saraf di sini adalah neuron ya. Kemudian jaringan itu, neuron itu saling terhubung. Jadi jaringan saraf tiruan karena kita meniru. Meniru apa? Meniru bagaimana neuron di kepala kita bekerja. Maka jatuhnya menjadi artificial neural network ya. Jadi kita meniru neural network ya, atau neuron atau neural network. Dikatakan artificial karena kita meniru. Jadi kita meniru bagaimana manusia berpikir. Ya, jadi JST itu sedang bicara bagaimana manusia berpikir. Ya, itu ibaratnya ya dikira-kira aja gitu ya. Maka nanti perkembangannya banyak dari perseptron, kemudian apa algoritma-algoritmanya ya. Sampai sini masih bisa dipahami? Sampai mana tadi? Sampai neuron. Jadi dalam kepala kita, kalau kita bongkar kepala kita, ada namanya neuron. Nah, neuron-neuron ini kepala ya. Ini neuron ini dia posisinya tidak terhubung. Ya. Neuron-neuron di kepala kita ini posisinya tidak terhubung. Tapi ketika kita learn, apa itu learn? Ketika kita belajar, maka si neuron ini akan terhubung. Nah, ini dikatakan sebagai networknya tuh di sini. Nah, networknya tuh di sini. Nah, jadi ketika Anda belajar sesuatu, sebenarnya slow motionnya di dalam kepala kita, nah, ini bikin bagus bisa nggak ya? Ya, jadi kepala kita itu katanya mampu menampung 10 GB ya teks gitu ya. Karena kepala kita tuh mampu menampung data sebanyak 10 GB. Nah, sebenarnya gimana proses kerjanya? Jadi ada neuron, ini neuron. Nanti saya liatin videonya minggu depan. Ini neuron. Kepala kita ya, ini kepala manusia. Kepala manusia itu ada neuron. Ketika kita learn, maka satu neuron terhubung dengan neuron yang lain. Satu neuron terhubung dengan neuron yang lain. Ya. Kalau kita ibaratnya konsentrasi, ya, maka ya ibaratnya ada konsentrasi. Ada konsentrasi dan ada pengulangan, ya, ada pengulangan. Maka sebenarnya ini yang dikatakan sebagai learn, ya belajar. Nah, belajar itu adalah menghubungkan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Ketika Anda konsentrasi, ketika ada pengulangan, maka hubungannya makin kuat. Maka ini dikatakan sebagai ingat, ya. Maka kita tahu, ya, oh itu adalah Pak Julhak, itu Pak Rahmat, gitu ya. Itu Bu Nunung, karena di kepala kita sudah ada image-nya, ya, sudah ada hubungannya seperti ini. Ya, nah, jadi saya lanjut ke sini. Nah, ini adalah
yang dicoba kita simulasikan. Ya, kita coba simulasikan. Nah, ini adalah neuron-neuron yang kita bikin nantinya dia saling terhubung. Ya, jadi si jaringan saraf tiruan itu ya di si JST ini dia akan punya data, ya, dia akan punya data. Datanya ini ada dua, ada input, ya, dan juga ada output seperti itu. Input bisa terdiri dari X1, bisa terdiri dari X2, bisa dari X3 sampai Xn. Begitu juga output, ya bisa satu, tapi nanti dia banyak-banyak value-nya seperti itu. Saya bisa mencontohkan misalnya yang sederhana aja. Ada misalnya yang tadi ya, ketika kita bicara bagaimana sistem membedakan antara angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini, maka yang jadi inputan adalah pixel. Pixel dari apa? Pixel dari tulisan tangan. Ya, misalnya saya punya image seperti ini. Image-nya ini adalah 28 pixel dikalikan dengan 28 pixel. Ya. Maka nanti di sini ini adalah ini akan menjadi inputan ya. 28 ke 28 berapa? 28 ke 28 itu 768 ya, 768 pixel. Maka nanti pixel-pixel ini akan menjadi inputan. Jadi si 2D ini, 2 dimensi ini kita bikin 1D gitu ya. Jadi yang 28 ke 28 kita bikin flat gitu ya. Kita bikin flat, dia akan menjadi 768 pixel. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah itu akan menjadi inputan. Ini saya kasih yang image ya. Jadi nanti ini pixel pertama, ini pixel kedua, ini pixel ketiga, ini pixel keempat, sampai pixel ke berapa? 768. Nanti si pixel ini akan masuk ke namanya hidden layer. Hidden layer ini akan menjadi mesin dari JST-nya ya. Nanti kita bikin arsitektur, di sini ada berapa neuron ya. Nanti di sini ada berapa neuron ya, ada berapa hidden layer gitu ya. Kemudian di sini ada berapa neuron lagi. Nanti pada akhirnya di sini mungkin ada 10 output ya. Di sini ada 1 2 3 sampai ini misalnya 0 1 2 sampai 9. Nanti sebenarnya terakhirnya adalah persentase ya. Jadi misalnya di sini persentase itu huruf adalah 2, misalnya 90% gitu. Ya, tapi nanti di sini ada trennya, Jadi kita kenalkan, nanti ada misalnya ada 60.000 data. Ada 60.000 data apa Pak? Gambar. 60.000 data kita train ke dia, belajar gitu. Ini angka 0 ya, ini angka 1 ya, ini angka 2 ya gitu. Nanti di sini terhubung sebuah seperti ini. Misalnya saya tambahkan lagi. Ini saya tambahkan lagi. Seperti ini. Nah, ini yang dikatakan saya tadi, mencoba meniru bagaimana manusia berpikir. Ini adalah neuron-neuron, ya, ini adalah inputan, ini adalah outputnya. Di sini outputnya cuma 2. Ya, nanti ada parameternya, ada epochnya macam-macam. Kemudian kalau di sini tinggal kita tentukan aja arsitekturnya. Kita mau pakai activation function apa? Kita mau pakai regulation yang mana misalnya. Kemudian ini klasifikasi ya. Kemudian kita mau, ini sudah tadi value aja, learning rate-nya kita mau pakai berapa. Nah, ini menentukan parameter untuk mendapat. Jadi gini, maksud saya tuh gini. Yang mau kita buat adalah sebuah smart apa dibilang, smart agent atau smart program ya. Smart agent di mana dia berkelakuan seperti manusia. Kita kasih inputan ya. Nah, di hidden layer-nya ini ya, setelah kita train, maka dia bisa membedakan ya. Ibaratnya seperti itu. Kalau udah jadi modelnya, kita kasih data baru, maka dia bisa membedakan gitu. Ibaratnya yang namanya Google, yang namanya Facebook itu dia ngumpulin data sebenarnya ya. Kita ngumpulin data ke mereka dalam bentuk image atau teks atau macam-macam ya. Bahkan kemarin ada kasus yang mana Face App ya. Itu juga sebenarnya sama ya. Dia ngumpulin data, nah, jadi dia nanti bisa menggunakan data kita. Karena apa? Karena dia train datanya
dia latih datanya di sini sehingga nanti yang dia bikin tuh ini nih. Dia nyari nilai weight dari sini sehingga sistem ini nanti bisa mengenali ya. Bisa mengenali apakah wajah, apakah penyakit atau apa ya. Seperti ini ya. Ini nanti penjelasannya agak panjang ya. Tapi konsepnya seperti itu. Konsepnya adalah sebenarnya menurut kita itu berpikirnya seperti itu. Ya, jadi ada neuron, sebenarnya ada videonya ya. Kalau Anda pengen lihat videonya, saya liatin aja lah di YouTube. Ya, saya sampai 10-15 lah. YouTube, kemudian internet yang mana ini? Ya, kita tunggu lah. Ya, lama ya. Oke, saya udah ada sih tapi lupa naruh. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Ini adalah domain dari anak software engineering yang agak sedikit berbeda. Jadi ngodingnya bukan web, tadi saya sampaikan, bukan desktop ya, database. Karena dia akhirnya bukan database, nanti NoSQL ya. Kita hanya menggunakan yang kita butuhkan aja. Nanti kalau Anda pakai database-nya misalnya Oracle, nanti sama dia dirubah dulu ya, disatuin, digabung macam-macam. Ini domainnya agak sedikit berbeda. Ya, mungkin seperti itu aja untuk hari ini. Ini direkam ya, nanti saya upload di YouTube. Kalau pengen nonton lagi, mungkin nanti ini saya simpan juga. Ya, saya pikir untuk minggu ini cukup perkenalannya, perkenalan kitanya, perkenalan JST-nya. Saya pengen angkatan ini sampai deep learning gitu ya. Sampai deep learning, kalau Anda bisa sampai ada 3 algoritma besar di deep learning. Ya, kalau Anda bisa menjelaskan ini, ya ambil skripsi tentang deep learning aja sekalian gitu ya. Kalau contohnya gimana Pak deep learning? Ya tinggal di googling aja ya. Tinggal di googling jurnal. Kalau JST sih udah ada di mahasiswa kita ada deep learning, jurnal deep learning. Ya. Nah, kayak gini. Ini Gunadarma udah ada nih ya. Jadi Anda bisa ngecek omongan saya ya. Apakah saya ngomongnya benar apa enggak gitu ya, dicek aja. Di sini sudah ada ya, Mercubuana sudah gitu ya, yang mengangkat skripsi tentang deep learning. Nah, ini dia ya. Ini pakai TensorFlow framework-nya. Jadi Anda bisa lihat ya. Di tempat lain sudah ada Pak gitu. Di kita aja yang belum gitu ya. Jadi saya pengen Anda, nah kalau di sini udah mantap nih, ada OpenCV buat image-nya, Tkinter nih buat desktop-nya ya, Matplotlib buat image-nya gitu, ini Python 36 gitu ya. Jadi kita ngoding, tapi ngoding bukan buat web gitu ya, tapi buat data science ya. Ya, saya pengen anak paginya bisa maksimal ya, jadi saya pengen ada kelas offline-nya juga. Jadi sistemnya seperti itu. Ada saya ngomong seperti ini, ada saya menjelaskan menggunakan slide seperti ini. Ada juga kita ngoding gitu ya, pakai Jupyter Notebook atau Google Colab. Ada review jurnal ya. Kemudian kalau Anda pengen nonton angkatan sebelumnya ya tinggal nonton di YouTube saya. Ya, kalau sudah nonton berarti harus ini kalimat terakhir ya, harus apa? Subscribe Pak. Subscribe ya. Karena subscribe adalah bagian dari penilaian ya. Ya, jadi silakan Di-like masuk ke Di like nggak? Saya like boleh. Saya ada satu video saya sampai 1.300 loh yang nonton, yang like. Yang nonton dan bukan like. Andre Tapi Pak. SPK itu SPK. Ya, saya sekarang baru kelas ini ada berapa? Kelas ini ada 20 ya. Ada 20. Sekarang saya baru punya 680 ya, berarti ditambah 20 700 ya. Jadi nanti jam 11 saya harapkan itu sudah 700 ya.
Ya, jangan lupa subscribe ya, subscribe ya. Oke Pak, Ya, disubrek langsung. Udah Pak, langsung Pak. Iya, saya Sama bisa sama, ngecek yang subscribe atau yang belum ya. Ya, seperti saya sampaikan, ini sebelum zaman pandemi ya, udah saya rekam angkatan 16 ini sebelum zaman pandemi. Kalau ini zaman pandemi nih, ya kalau sekarang pandemi pengen berakhir lah ya, jadi kita 50-50, ada yang offline, ada yang online gitu ya. Nanti minggu depan kalau bisa di sini ya di sini, kalau enggak di sana. Mungkin pertimbangannya ini aja ya, pertimbangan apa namanya itu parkiran ya, apakah terlalu banyak atau enggak. Ya, sampai sini ada pertanyaan, kalau enggak saya mau akhiri. Bagaimana? Cukup? Ada gambaran atau tidak? Kalau enggak Anda bisa searching lagi apa yang saya sampaikan, atau nonton YouTube saya di sini atau nonton YouTube punya orang lain, ya silakan aja. Tapi goalnya seperti tadi. Silakan. Kan itu kan nanti ada pelajaran itu yang codingnya ya, Pak. Ya. Nah, yang offline nanti bawa laptop apa gimana Pak? Iya, tapi minggu depan kayaknya belum. Gitu ya. Belum. Minggu depan belum bawa laptop sih. Minggu depan masih bahas teori lah. Mungkin ya 2 minggu, 3 minggu teori, nanti bisa mulai ke codingannya. Ya, paling siap-siap install aja, install Anaconda ya. Install Python. Ya, install Python. Pythonnya sekarang Python terakhir 39 ya. Minimal Anda install 36 lah ya. Minimal 36. Anda boleh install 37, Anda boleh install 38, Anda boleh install 39 ya. Di sini ada fungsi fstring yang mulai aktif ya. Tapi pakai 36 juga nggak masalah sih. Nanti kadang-kadang suka ada dependensi yang berpengaruh ya. Jadi nanti kita bikin virtual environment lah. Habis install Python, install Anaconda ya. Saya nggak ngajarin Python dasar ya, tapi hanya menggunakan Python untuk data science gitu. Install Anaconda, kayaknya udah cukup ya. Kalau dari Anaconda nanti kita bisa buka Jupyter Notebook ya, Jupyter Notebook ya. Anaconda itu kalau nanti running, ini kan saya pakai Linux ya, mungkin agak sedikit beda opennya. Tapi tampilan Anaconda itu seperti inilah. Sebentar saya buka. Ya 2 menit lah. Anaconda. Nanti kalau di Windows-nya tinggal diklik aja, tinggal dibuka. Ya Anaconda Navigator ini kayak package lah ya. Di situ nanti banyak lagi aplikasi yang bisa dibuka dari situ. Iya. Oke. Ya, ini tampilan dari Anaconda kalau dia mulai. Kalau dia agak berat ya, mungkin 2-3 menit kalau mau opennya. Tapi kalau sudah open, ya nggak terlalu berat lah. Ya, jadi ini semuanya gratis lah. Ya, cari websitenya, install. Kalau anak SE udah pasti punya. Nih ya, ini tampilan Anaconda ya. Ini tampilan Anaconda. Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kita run. Ya, ada Jupyter Notebook ya, ada Jupyter Lab, ada Orange ini buat data mining. Ada PyCharm juga ada di sini, ada Spider, VS Code. Ya. Nanti biasanya saya langsung ke Jupyter Lab-nya. Dalam Jupyter Lab nanti ada Jupyter Notebook gitu ya. Jadi nanti kita ngodingnya di browser ya. Kita ngoding di browser. Kalau ini lokal ya, local host, nggak seperti Google Colab. Kayak gitu. Anda bisa searching lah basic dari Python seperti apa. Nanti kalau ini sudah running, ya nanti tampilannya seperti ini. Ya, jadi kita ngodingnya di browser. Belum pernah kan ngoding di browser? Ya, seperti ini ya.
seperti ini ya. Ini saya ngajar apa ini? Struktur data ya. Ya, ini ya dasar lah ya, ini dasar. Tapi maksud saya konsepnya seperti itu ya. Kita ngodingnya di browser. Ini komen-komen aja ya. Ini komen-komen aja. Saya nggak nyiapin buat kelas ini. Tapi intinya kayak gitu. Jadi kalau mau diinstal, Pak, install apa Pak? Installnya minimum 2 Python sama Anaconda. Karena nanti di Anaconda itu ada apa tadi Jupyter Lab. Ya nanti kita pakai Jupyter Lab. Ketika Jupyter Lab di launch, maka nanti kita akan masuk ke interface-nya seperti inilah. Interface-nya seperti mana tadi? Ya, interface-nya seperti ini. Jadi kita ngodingnya di browser ya. Seperti ini. Kita import dari sini gitu ya. Bisa satu sel, bisa beberapa sel gitu ya. Kita langsung bisa eksekusi ya. Nggak usah di-compile dulu satu line baris atau beberapa kumpulan baris bisa kita run. Ya. Jadi ngodingnya lebih ke machine learning atau ke data science. Kalau mau main web juga ada sebenarnya. Python punya framework. Kalau web frameworknya namanya Django ya. Web frameworknya mungkin saya nggak sampai sini. Anda kalau mau cari-cari silakan, namanya Django. Sudah MVC ini ya. Kemudian dia pakai ORM ya. Dia nggak pakai database biasa, dia pakai object relational mapping. Ya. Jadi kita ngodingnya nggak pakai query biasa ya, tapi di kelas, di object gitu ya. Jadi nanti kita bikin satu kelas, nanti kelas itu akan menjadi tabel. Nanti ada layer untuk apa namanya convert ya. Jadi mungkin kalau Anda pernah dengar ORM seperti itu. Ya, ada satu layer tambahan yang menghandle ke database-nya. Kita mainnya di kelas, di object. Ya, jadi full class di situ. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Ada yang chat di sini. Izin ke toilet, ya silakan. Ya, oke. Saya pikir cukup. Diikutin aja ya. Kalau nggak paham ya nanti tanya lagi. Yang penting lanjut aja terus ya. Oke, kita akhiri ya sampai sini. Minggu depan yang offline nanti bisa mungkin komunikasi dengan Bu Nunung juga mau di mana kelasnya. Atau nanti saya tanyain langsung aja. Terus minggu depan kita kayaknya masih teori ya, minggu depan masih teori belum. Tapi nggak ada salahnya bawa laptop lah, ya. Nanti kalau misalnya saya kasih langsung skrip ya. Jadi minggu depan kalau bawa laptop juga nggak apa-apa lah, bawa laptop aja. Sekalian coba-coba Anaconda gitu ya, coba-coba Python seperti itu. Ya, Mas Andre gimana? Pak, saya boleh ngomong sebentar nggak Pak? Ini Pak. Silahkan. Minggu depan itu Bapak ngajarnya hari Jumat atau hari Kamis Pak? Maaf Pak. Saya Kamis. Kamis, jadi nggak bareng pas Pak Rahmat gitu? Enggak lah, saya ngajar tempat lain, saya ngajar kelas lain. Ya Pak, jadi Kamis itu minggu depan yang offline masuk offline, jadi yang online tetap online gitu Pak. Benar. Oke, jadi tetap hari Kamis ya Pak ya? Iya, kalau Jumat saya ada 2 kelas juga. Oke. Nanti diinfokan untuk ruangannya kali Pak ya? Ya, oke, bisa. Oke, cukup ya. Software engineering saya bisa agak kenceng ya. Nanti bisa bikin kelompok lah ya kalau ini. Nanti bisa, saya pengennya sampai deep learning lah ya. Berapa angkatan saya coba nggak sampai deep learning ya. Karena waktunya kurang ya. Saya jelasin algoritmanya juga pengen detail juga. Tapi sekarang mungkin kalau yang detail-detail saya tinggal suruh tuh tonton video saya gitu ya. Nanti kita bisa bahas yang deep learning. Deep learning sebenarnya ya algoritmanya jelimet juga ya. Tapi kita bisa main di implementasinya aja lah ya. Kita bisa nggak terlalu detail, tapi kita bisa running library-nya gitu ya. Ya oke, seperti itu cukup ya. Udah ada gambaran kan kira-kira pusingnya seperti apa? Nggak ya, nggak pusing kok ya. Ada pertanyaan lagi?
Cukup? Pak. Cukup ya. Cukup, Pak. Ya, ya, oke. Kita akhiri aja ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Pak.